PT Mahkota Group Tbk atau MGRO bergerak di bidang pabrik kelapa sawit dan perkebunan. Perseroan melalui anak usahanya berfokus pada pengelolaan tandan buah segar atau TBS, menjadi crude palm oil atau CPO, dan inti sawit atau palm kernel, serta jasa penyewaan tangki timbun atau bulking. Perusahaan ini berpusat di Jakarta dan di Sumatera dengan beberapa cabang. Perusahaan ini mengutamakan kesejahteraan stakeholder dan ramah lingkungan dalam produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Mahkota Group Tbk atau MGRO melakukan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO di tahun 2018. Perusahaan produsen sawit ini resmi masuk ke Bursa Efek Indonesia atau BI atau menjadi perusahaan go public dengan saham perdana di harga Rp225. Berdasarkan data indeksmundi.com, Indonesia merupakan negara penghasil CPO terbanyak di seantero dunia. Tahun lalu, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 44,5 juta ton. Artinya, keuntungan dari produksi minyak kelapa sawit itu sangatlah besar. Kemudian produk CPO memiliki banyak turunan sehingga bagus untuk stabilitas harga CPO ke depannya. Penggunaan CPO untuk produk makanan, komestik, dan bahan bakar untuk membuat penyerapan produk CPO akan stabil dan terus meningkat. Nah, kemudian alasan analisis fundamentalnya. Dari IPS, kita lihat di tahun 2021 itu sebesar 21,82. Ya, IPS itu mengartikan bahwa pendapatan yang didapat untuk setiap lembar saham yang dimiliki. Ya kan, berapa pendapatan yang didapat. Jadi IPS menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih dalam setiap lembar sahamnya. Semakin tinggi IPS berarti semakin baik, karena akan meningkatkan harga saham dan akan menguntungkan perusahaan. Nah, kemudian untuk PER-nya atau Price Earning Ratio, yaitu alat ukur yang digunakan untuk menentukan mahal murahnya saham berdasarkan laba bersih perusahaan. Kita lihat PER di tahun 2021 itu 39,87 kali. Di mahal, ya kan? Yang artinya investor mengharapkan adanya pertumbuhan laba bersih yang tinggi dari perusahaan. Namun kita lihat di tahun 2020 PER-nya perusahaan MGRO, saham MGRO itu minus sebesar 56,72 kali. Artinya perusahaan itu undervalued karena harga saham mereka relatif rendah dibandingkan dengan harga patokannya. Jadi dari PER ini kita bisa lihat adanya kenaikan harga saham. Kemudian ada ROA atau Return on Asset. Kita lihat di sini sebesar 4,31% di tahun 2021. Artinya bahwa jika ROA semakin tinggi, maka akan semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Kemudian ada ROE atau Return on Equity. Jadi kita lihat ROE-nya itu 11,6%. Jadi saham dengan ROE yang tinggi, maka return saham terhadap modal dinilai tinggi. Jadi semakin tinggi ROE, maka semakin baik perusahaan tersebut.
Namun ada satu hal yang disayangkan dalam perusahaan ini, ada yang namanya debt equity ratio, ya, atau rasio untuk melihat berapa besar utang dibandingkan total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Kita lihat di sini debt equity rasionya 1,56. Jadi debt to equity ratio dikatakan baik perusahaannya itu apabila DER-nya itu kurang dari 1 gitu. Kalau lebih dari 1 berarti perusahaannya itu dikatakan belum baik. Untuk pergerakan harga sahamnya, harga saham pertama kali saya investasi itu pada tanggal 1 April. Dan di sini dia menduduki posisi high-nya 895 per saham, low-nya 885. Saya beli di harga 885 rupiah. Ya, sedangkan hari ini mengalami penurunan. Jadi high-nya itu 890, low berarti harga saham terendah di atas 870. Jadi hari ini minus 1,14%. Alasan kenapa saham MGRU turun dikarenakan pemerintah Indonesia mengumumkan untuk menghapus kebijakan domestic market obligation atau DMO yang mewajibkan produsen CPO menjual 30% dari produksi CPO-nya untuk dalam negeri. Namun, mengganti kebijakan dengan menaikkan dana pembuatan BP ekspor CPO secara signifikan dan biaya keluar BK dalam upaya untuk mengendalikan harga minyak lokal setelah kebijakan sebelumnya gagal mengatasi masalah dalam negeri. Pemerintah menyatakan akan menggunakan dana tersebut untuk mensubsidi penjualan minyak goreng curah dalam 6 bulan ke depan dengan estimasi biaya subsidi sebesar 200 juta liter setiap bulan yang setara dengan nilai 500 juta US dollar. Ini berhubungan dengan faktor politik di mana masyarakat atau investor cenderung tidak mau mengambil resiko karena yang kita tahu sekarang harga minyak itu sedang naik. Jadi kemungkinan dari pembeli itu, permintaan dari pembeli itu menurun dikarenakan harga minyak yang terlalu mahal. Oleh sebab itu banyak investor yang menjual saham-sahamnya dikarenakan minyak dari perusahaan-perusahaan sawit mahal gitu kan. Jadi itu yang menyebabkan citra dari setiap perusahaan sawit mengalami penurunan karena harga yang mahal dengan permintaan yang sedikit. Ini saya ambil melalui website CNBC Indonesia.